Buah mangga sedang ranum, diberi sambal enak rasanya. Ucapkan assalamualaikum, salam sejahtera buat semuanya. Waalaikumsalam. Kita memulai pembelajaran. Silakan KM dipimpin. Teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita mendapatkan berkah dan manfaat untuk masa depan kita, sehingga pembelajaran yang akan kita terima, kita peroleh sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Kira-kira siapa yang nggak hadir hari ini? Gak ada. Masuk semua. Masuk semuanya? Alhamdulillah, berarti kalian kelasnya hebat semuanya bisa hadir. Kita akan mencoba bernyanyi lagu nasional Halo Halo Bandung. Bagi mereka yang belum hafal, Bapak sudah melampirkan di video syair lagunya. Jadi kalian baca syair lagunya supaya tidak semrawut suaranya. Jadi sama dengan musik yang ada di video. Baik, anak-anak sudah siap? Iya, silakan berdiri dulu, semangat. Boleh goyang kakinya ya. Kaki tangan. Kakinya ingat sambil jalan awal bangunnya. Baik. Bapak akan menghitungnya, anak-anak ya, akan menghitung. 3, 2, 1. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-benangan. Sudah lama bentang, sila berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan air kembali. Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu mendata informasi dan gagasan tentang fenomena lingkungan hidup dengan benar. Yang kedua, menyusun informasi gagasan tentang fenomena lingkungan hidup menjadi kerangka. Nah, nanti akan dibagikan cara membuat kerangkanya ya. Dan tujuan yang ketiga adalah menyajikan informasi dan gagasan dalam bentuk teks eksposisi secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi dengan benar. Kemudian menyajikan informasi gagasan. Nanti kamu akan presentasi apa yang kamu sudah lakukan, akan dituangkan dalam bentuk presentasi di depan. Kalian kirimkan nanti dibentuk diupload ke. Masih ingat minggu lalu kita belajar teks eksposisi? Masih ingat. Terima kasih. Izin menjawab, nama saya Nafisa. Ciri-ciri teks eksposisi adalah yang pertama, bersifat informatif, yang kedua, terdapat fakta dan pendapat, yang ketiga, menggunakan bahasa atau kata baku, dan yang terakhir, objektif. Nama saya Valisa. Objektif, apa adanya Pak. Jadi teks eksposisi itu memaparkan informasi apa adanya atau sesuai fakta. Kalian akan menonton, menyimak tampilan video tentang manfaat pohon bagi kehidupan. Dari kecil kita selalu dengar hutan dinamain paru-paru dunia. Selain buat napas, hutan juga jadi rumah buat segala jenis binatang-binatang lucu dan langka. Dan pastinya nggak cuma itu, tapi berbagai hasil dari hutan juga bermanfaat untuk keseharian kita. Tapi sebenarnya seberapa penting sih hutan buat kita? Lalu apa jadinya kalau suatu hari tak ada hutan di dunia ini?
Satu hal yang jelas, kalau nggak ada hutan, mungkin kita nggak bisa lagi foto-foto cantik di antara pepohonan buat media sosial. Udah gitu, nggak bisa juga nonton acara TV yang hostnya suka nemenin ular di tengah hutan. Oke, itu baru sebagian kecilnya aja. Karena nyatanya, ini juga bakal ngaruh ke lingkungan dunia. Sekitar 80% binatang dan tumbuh-tumbuhan di daratan bumi bakalan terancam punah. Siklus hujan jadi kacau dan dunia tambah panas, air bersih menghilang, dan pastinya napas kita semua jadi lebih sesak karena hutan ngasilin udara bersih untuk kita bisa bernafas. Tapi apakah kita masih bisa bertahan di kondisi kayak begini? Ngelihat fakta kalau hutan itu nyatanya deket banget sama kehidupan kita, maka jawabannya hampir nggak mungkin. Dan kalau ternyata bisa pun, kehidupan bakal jauh berubah. Ya, hidup tanpa hutan ibarat ikan tanpa air. Saking pentingnya hutan ini buat kita semua. Bahkan negara yang nggak punya hutan kayak Qatar aja bela-belain mau bikin hutannya sendiri. Mungkin kita bisa dibilang beruntung karena Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan yang terbesar di dunia. Tapi nyatanya, ada juga ancaman tersembunyi yang lagi nunggu kita. Dari tahun ke tahun, hutan di Indonesia terus berkurang. Dan bayangin, hampir semua kebakaran hutan itu terjadi karena sengaja dibakar dan gambut dikeringkan sama perusahaan rakus yang pengen ngebuka lahan. Bahkan cuma di tahun 2015 dan 2019 kemarin aja, kalau di total udah ada hutan dan lahan seluas 7 pulau Bali yang kebakar. Gila banget. Kebakaran itu bikin jutaan orang sakit pernapasan dan ratusan ribu diantaranya meninggal. Sekaligus mengancam hewan-hewan khas daerah Indonesia ini pun jadi ikut lenyap. Kebakaran juga nyebabin kerugian sampai 300 triliun rupiah, uang yang cukup ngebiayain 100.000 orang pelajar terbaik kita untuk kuliah gratis di Harvard. Andai kita nggak pernah bakar hutan, mungkin aja Indonesia udah jadi negara maju yang cemerlang. Dan masalah hutan yang makin botak ini nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia pun tiap tahunnya ada 15 miliar pohon yang ditebang. Kalau penebangan dan pembakaran ini nggak langsung kita ubah, 200 tahun lagi, semua pohon di bumi bakalan habis gitu aja. Jadi mungkin sekilas kelihatannya masa depan emang suram. Tapi sebenarnya kita masih punya harapan buat ngejaga hutan. Kita mesti gotong royong buat ngejalanin berbagai solusi untuk nyegah api biar nggak ngelahap hutan kita lagi. Dengan membeli produk yang berasal dari hutan yang diperoleh dengan cara baik pun, kita udah ikut membantu. Dan pasti Anak-anak, tadi kita sudah menonton video ya, video 1. Nanti ada yang menanggapinya. Kita coba mulai video 1. Jom yang mau menanggapi, Jom. Jawab, nama saya Dana. Tanggapan video 1, pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Izin menanggapi video kedua. Polusi udara bisa berasal dari pabrik dan kendaraan. Menanggapi video ketiga, kerusakan alam bisa membuat bencana alam. Bapak akan membagikan lembar kerja ya kepada kalian. Kemudian nanti kalian kerjakan apa itu yang sudah kalian peroleh. Silakan kalian amati lingkungan sekitar atau dari internet ya yang sudah kalian lihat. Kemudian catat informasinya, susun informasinya, dan cek penggunaan bahasanya. Kelompok 2 juga sama tugasnya, sama akan diberikan sebuah LKPD dan nanti ini untuk melaksanakan penilaian teman-teman yang tampil di depan ya. Kemudian nanti yang hasil tes posisi kalian catat. Mana tadi catatannya, Bapak?
Baik anak-anak, ini kelompok 5. Nah, nanti kalian mengisi LKPD yang sudah diberikan sama Bapak, sama tugas untuk membuat teks eksposisi ya. Kelompok 3. Nah, untuk kelompok 3 ini tugasnya sama ya. Setelah mengisi LKPD ini, kelompok LKPD ini diisi, kemudian yang hasil tulisannya seperti ini. Kalian tulis di buku catatan, lalu kalian shoot, kirim ke grup WA. Paham ya? Kalau ada yang bertanya sambil diskusi sambil bertanya, boleh ya? Baik. Yang sudah siap presentasi kita nggak usah acak. Udah acak kelompok 2 dulu, kelompok 1 belum siap. Jadi mempersiapkan dulu kelompok 2 dulu ya. Baik, kelompok 2 dulu memperkenalkan diri ya, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Karin. Nama saya Raina. Kami dari kelompok 3 akan membacakan eksposisi tentang kebakaran hutan. Musim panas yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti kita ketahui, sudah berlangsung cukup lama. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan efek kekeringan air, namun sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan mengalami kebakaran hutan. Kondisi masyarakat di sana hingga saat ini dapat dikatakan memprihatinkan. Kebakaran hutan terjadi berdampak pada munculnya fenomena kabut asap. Kita menyaksikan banyak warga yang harus berhenti beraktivitas. Ini terjadi karena kabut asap sudah sangat mengganggu. Jika terus dibiarkan akan berdampak kurang baik untuk kesehatan warga. Berdasarkan informasi di lapangan saat ini, titik api terutama untuk wilayah Sumatera, khususnya di daerah Riau, sudah cukup banyak. Penyebab kebakaran hutan ini belum dapat diidentifikasikan. Namun, kita juga perlu waspada karena kejadian ini terus-menerus terulang setiap tahun. Di Sumatera sendiri ditemukan beberapa titik api yang hingga kini sulit dipadamkan. Saat ini, pihak kepolisian dan kehutanan masih mencari tahu penyebab kebakaran hutan. Walaupun kejadian ini hampir setiap tahun terjadi, namun kepolisian tidak mau terburu-buru dalam menyebarkan informasi. Tahun lalu, ada beberapa perusahaan sawit yang mendapatkan sanksi. Hal ini terjadi karena kebiasaan mereka yang kurang bersahabat dengan alam. Sejatinya di hutan tidak hanya ada manusia, namun terdapat hewan-hewan yang tinggal di sana. Kebakaran hutan perlu dikaji lebih dalam. Fenomena ini harusnya bisa tak terjadi jika ada kesadaran baik dari pemerintah maupun swasta untuk menjaga lingkungan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Melakukan refleksi bersama ya. Melakukan refleksi. Saya jadi tahu cara menulis teks eksposisi, saya jadi tahu banyak tentang alam, perasaan, deg-degan Pak, tampil di depan, menyenangkan, karena mendapatkan banyak informasi baru. Takut salah Pak kalau tampil di depan. Kita dengan mengucapkan rasa syukur bersama kita ucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran hari ini dicukupkan dulu sampai sekian. Dan sebelum pulang KM
mau mimpin doa dulu surat wal asri ya. Sudah apa semuanya? Sudah. Nah, silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Bapak tutup pembelajaran ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.